Guys, kalian mau tahu cerita saya? Nih, barusan aja aku dengerin dari Ustadz nih guys. Tapi menurut saya ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua ya guys. Terutama untuk suami istri. Nih, jadi pada saat suaminya itu datang ke rumah, lalu si istrinya menyambut dengan baik, lalu mengucapkan salam dan cium tangan kepada suaminya, bla bla bla. Akhirnya dia ngobrol, gimana Pak kondisinya di kantor dan sebagainya, dengan mesranya si lakinya mengusap ini. Bunyi ting, handphone tuh. Ya, handphone dari maksudnya handphone istrinya nih guys ya, handphone istrinya. Lalu kebacalah sama si suaminya itu, karena si istrinya kan di bawah tuh, lalu suaminya kan ada di kursi, jadi maksudnya sambil ngelus-ngelus begitu guys, kebayang nggak? Nah kan, lalu good night gitu dari seorang laki-laki nih guys, hanya mengucap good night doang gitu kan. Tapi rasa emosi, marah, cemburu dan sebagainya itu bergejolak nih di hati suaminya tuh. Nih siapa nih orangnya dan siapa nih orangnya gitu kan ya. Pokoknya tiba-tiba marah tuh gitu. Tapi marahnya tuh diam guys. Dia tidak ngoceh, nggak kayak begitu si suaminya itu. Sampai akhirnya tidur guys. Sampai akhirnya tidur dan tiba-tiba nggak lama kemudian tuh si si istri tuh ngerasa bahwa mungkin diri dia panas dan kayaknya udah mulai sesak napas dan sebagainya. Akhirnya kan kalau tidur marahan tahu sendiri dong, berpunggung-punggung ya gitu ya. Ayo kalian siapa yang begitu? Jadi kalau marahan sama suami istri kalau lagi ini kan suka berpunggung-punggung begini. Nah si istrinya tuh berbalik terus nepuk punggungnya si suaminya gitu, maksudnya tuh tolong saya gitu. Dia udah nggak bisa ngomong dengan terengal-engal gitu ya guys ya. Nah barangkali itu hal itu yang diprediksikan oleh suaminya gitu. Ternyata suaminya itu udah sampai pagi juga pergi tanpa pamitan sama istrinya guys. Setelah dia pulang ke rumah, kembali lagi karena hidup berdua ya guys, dia balik lagi ke rumah, ternyata si istrinya masih belum bangun dari tempat tidurnya dengan posisi yang sama seperti yang dia tinggalkan pada saat dia pergi ke kantor guys gitu loh. Berarti udah lama sekali kan gitu loh. Ternyata curiga nih, kok bisa sih pas dibangunkan ternyata dia tidak bangun. Nah baru berpikir bahwa mungkin waktu pas pada saat dia nepuk punggung saya itu, disitulah terakhir dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan si laki-laki ini sangat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Nah guys, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jadi selesaikanlah permasalahan kita sebelum kalian tidur. Oke? Jadi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, jangan pakai marah-marah, dengan harus berkepala dingin. Jangan sampai hal ini akan menjadi sebuah trauma yang berkepanjangan terhadap diri kita yang merasa bersalah terhadap istri, atau begitupun sebaliknya barangkali, agar bisa mengkontrol emosinya gitu loh. Artinya gini ya, kedewasaan berpikir itu kan tidak lihat dari usia ya guys, namun bagaimana dia cara berpikir dan cara bertindak dia untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke guys, jadi kalian harus paham ya. Jadi kalau punya masalah ataupun punya rasa kesal dan sebagainya, sebaiknya tegur istri baik-baik. Dari siapa itu, kenapa, apa dan apa gitu ya, dengan bahasa yang santun gitu, agar permasalahan itu bisa diselesaikan. Si istri ini kan tidak tahu bahwa hal tersebut adalah, si SMS itu adalah pemicu kemarahan si suami gitu, karena kan cuma good night doang, apa sih masalahnya kan gitu ya istilahnya. Tapi pikiran si suami udah, wah ini selingkuh lah, inilah, beginilah, begitulah. Nah gitu. Ini terbalik nih guys, biasanya kan cewek tuh yang begitu, ini malah cowok gitu yang ngerasa ego dirinya itu paling kuat, patriarki, bahwa dia adalah seorang imam di dalam rumahnya, lo harus menghargai gue dan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi sifat-sifat keegoisannya itu muncul secara tanpa disadari. Nah itu dia tuh yang bahaya ya untuk kita semua. Akhirnya penyesalan seumur hidup Anda tidak bakalan bisa terbalaskan. Nah jadi gitu, hati-hati ya guys. Kembali lagi, pengendalian emosi, kontrol emosi. Bagaimana kita merasa kesal pada diri kita sendiri, jangan diluapkan kepada orang lain, atau kita sebaliknya kesal dengan orang lain,
Jangan sampai merugikan diri kita dan orang lain. Nah, ini akibatnya. Karena maut itu akan datang kapanpun tanpa kita tahu, tanpa diprediksi oleh siapapun, hanya Tuhan yang tahu. Oke? Jadi kalian semua harus baik-baik kepada suami istri ya. Dan kalau marah jangan dibawa tidur, selesaikan sebelum tidur. Oke? Salam Lita Gading.